Apakah efek whey protein sangat besar dalam pembentukan otot? Bisa nggak sih kalian membentuk otot optimal tanpa mengonsumsi whey protein? Lalu, jenis whey protein apa yang paling cocok buat kamu? Simak terus video ini. Whey protein berasal dari susu sapi. Susu sapi yang diolah menjadi keju, kemudian ampas dari keju ini adalah yang menjadi whey protein. Whey protein yang ada di pasaran ada 3 jenis, yaitu whey protein concentrate, kemudian whey protein isolate, dan whey protein hydrolysate. Whey protein concentrate adalah bentuk raw dari whey protein, atau bisa dibilang bentuk mentahnya sebelum diproses lebih lanjut. Jadi ketika susu sapi diproses menjadi keju, ampas atau sisa dari keju tersebut adalah whey protein concentrate. Whey protein concentrate mempunyai keunggulan dan kekurangan. Apa kekurangan dan kelebihan whey protein concentrate? Keunggulan whey protein concentrate adalah yang pertama, harganya lebih murah daripada 2 jenis whey lainnya. Tentu saja kan, karena whey protein concentrate tidak melalui proses filtrasi apapun. Jadi biayanya lebih murah daripada isolate dan hydrolysate. Yang kedua, kandungan amino asidnya lebih lengkap karena belum melalui proses filtrasi yang bisa mengurangi jumlah asam amino. Tapi karena masih raw dan belum melalui proses filtrasi atau penyaringan, jadi kadar gula, laktosa, dan kolesterolnya masih tinggi ya teman-teman. Dan itu yang menjadi kekurangan dari whey protein concentrate. Kemudian jenis whey protein yang kedua adalah whey protein isolate. Whey protein isolate ini adalah whey protein concentrate yang disaring untuk menghilangkan atau meminimalisirkan kadar gula, kolesterol, lemak, dan laktosa, dan sebisa mungkin diambil hanya kadar protein dan amino asidnya aja yang dipertahankan. Kekurangan dari whey protein isolate, ya yang pertama tentunya lebih mahal dibandingkan whey protein concentrate karena memerlukan proses filtrasi yang membutuhkan biaya. Sama halnya dengan whey protein concentrate, whey protein isolate pun memiliki keunggulan dan kekurangan. Keunggulan dari whey protein isolate adalah yang pertama, kadar proteinnya lebih tinggi daripada whey protein concentrate. Whey protein isolate kandungan proteinnya minimal 90% per servingnya. Dan tentunya mempunyai kadar kolesterol, gula, lemak, dan laktosa yang lebih rendah daripada whey protein concentrate. Selain itu, whey isolate lebih cepat dan lebih mudah diserap oleh tubuh. Karena whey isolate itu adalah whey concentrate yang dipecah atau di breakdown menjadi partikel yang lebih kecil, sehingga lebih cepat dan mudah diserap tubuh kita. Buat kalian yang lagi diet cutting atau persiapan untuk kompetisi, ini whey protein isolate sangat cocok buat kalian ya. Karena mengandung kalori yang lebih rendah daripada whey protein concentrate, kemudian tentunya rendah gula, rendah lemak, dan kolesterol juga. Selain itu, buat kalian juga yang intoleran terhadap laktosa atau alergi sama laktosa, susu sapi, kalian bisa mengkonsumsi whey protein isolate biar nggak mengalami gangguan pencernaan ya, seperti mual, mencret, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah whey protein hydrolysate. Whey protein hydrolysate adalah whey protein isolate yang disaring lagi, difiltrasi lagi, di breakdown lagi menjadi partikel yang lebih kecil untuk menyaring atau untuk memfilter kadar gula, kolesterol, laktosa, dan lemak seminimal mungkin. Jadi kalau kalian biasanya melihat whey protein isolate itu kadar gulanya masih ada sekitar 0,5 gram atau 1 gram. Nah, di whey protein hydrolysate ini kadar gulanya adalah zero atau zero sugar. Kemudian zero laktosa atau kadar laktosanya udah benar-benar dihilangkan atau 0. Kadar kolesterol dan lemak pastinya di bawah 1 gram per servingnya. Dan tentunya dengan jumlah kalori yang lebih rendah lagi dibandingkan isolate. Jadi ini bisa dibilang whey protein yang paling murni ya teman-teman. Dengan kadar protein per servingnya di atas 93%.
Kekurangannya ya jelas ini adalah whey yang harganya paling mahal di antara dua whey yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Dan ada beberapa kandungan asam amino yang berkurang karena proses filtrasi tadi. Jadi ketika whey mengalami proses filtrasi, pasti ada beberapa asam amino kandungannya yang ikut terfiltrasi atau terbuang. Keunggulannya ya yang pasti yang jelas lebih mudah dan lebih cepat lagi diserap oleh tubuh. Kemudian benar-benar rendah kalori, jadi sangat cocok buat kalian yang diet ekstrim. Ini levelnya udah diet ekstrim ya teman-teman. Mungkin cocok buat teman-teman yang prepare kompetisi. Lalu yang mana yang cocok buat kamu? Kalau kamu lagi program bulking atau maintenance, kamu bisa menggunakan whey concentrate ataupun whey isolate. Tapi kalau kamu sedang dalam program cutting atau diet atau lagi persiapan untuk kompetisi, kamu bisa pakai whey isolate atau hydrolyze. Tapi dengan catatan yang terpenting adalah diet kamu. Karena akan percuma kalau kamu memakai whey isolate maupun hydrolysate, tapi diet kamu berantakan dan over kalori. Kemudian kapan waktu terbaik untuk minum whey protein? Sebenarnya nggak ada waktu terbaik untuk minum whey protein ya teman-teman. Whey protein ini suplemen protein yang bisa kalian minum kapan saja dan di mana saja. Tapi menurut penelitian dan berdasarkan pengalaman saya sendiri, waktu terbaik minum whey protein yang pertama adalah ketika pagi hari setelah bangun tidur, karena tubuh kita berpuasa selama 8 jam dalam kondisi katabolik dan tubuh kita memerlukan nutrisi yang cepat serap, terutama protein. Jadi pagi hari setelah bangun tidur adalah waktu terbaik untuk minum whey protein. Yang kedua adalah setelah latihan, karena setelah latihan tubuh kita dalam kondisi anabolik dan tubuh kita memerlukan protein yang cepat serap untuk memperbaiki sel-sel otot yang telah kita latih atau kita rusak tadi. Apakah fitness mania harus mengonsumsi whey protein kalau mau ototnya jadi? Balik lagi ya teman-teman, whey protein ini hanyalah suplemen protein tambahan. Pada dasarnya adalah sama dengan real food atau makanan yang berprotein tinggi. Jadi kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhan protein harian dari makanan atau real food, ya kita dimudahkan dengan adanya whey protein ini. Jadi whey protein nggak bisa membuat otot kita langsung auto jadi ya teman-teman. Dan nggak masalah kalau kalian nggak minum whey protein asal protein harian kalian tercukupi dari real food. Oke guys, itu tadi adalah beberapa informasi mengenai suplemen whey protein yang bisa saya share kepada kalian. Semoga bisa bermanfaat untuk memberikan referensi buat kalian yang mau membeli suplemen whey protein. Dan buat kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada saya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi kepada kalian dengan memberikan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke guys, sehat selalu dan see you on my next video.